Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen lagi viral ya. Jadi hari ini Furi ingin menjelaskan sedikit tentang makna satu suro atau satu Muharram bagi Furi sendiri secara pribadi gitu. Karena banyak banget nih DM yang nanya, katanya sebenarnya Kak Furi agamanya apa sih gitu. Terus apakah Hindu atau Muslim dan kenapa kok merayakan satu suro gitu. Jadi kalau buat Furi sendiri, Furi memang agamanya Muslim ya. Tetapi alasannya Furi kenapa juga ikut merayakan satu suro, semata-mata karena Furi merasa bahwa Furi kan punya banyak sekali teman arwah nih. Dan mereka juga kayak punya satu hari yang mereka bisa celebrate gitu. Celebrate dalam artian seperti manusia misalnya berulang tahun kayak gitu. Jadi saya juga pengen kasih mereka sedikit apresiasi gitu. Makasih ya gitu selama 1 tahun udah jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pinter gitu. Jadi ada satu hari ya Furi tentukan di satu suro ini untuk mereka bisa makan tumpeng. Terus juga ada khusus gitu, kalian nggak nemenin mami syuting, nggak capek-capek. Hari ini pokoknya kalian bener-bener free day off. Terus juga kita betul-betul doain satu persatu gitu. Dan kalau dilihat dari apakah ini memang mengambil dari adat istiadat masyarakat Jawa, karena kalau saya secara pribadi kan saya sebetulnya orang Sunda gitu ya. Jadi saya juga tidak hanya semata-mata mengikuti satu suro karena punya boneka arwah, akhirnya mengikuti satu suro gitu. Karena buat saya satu Muharram juga merupakan hari yang sangat spesial. Spesial dalam artian malam satu suro, malam satu Muharram. Kenapa orang-orang katanya dalam tanda kutip tidak boleh bepergian, gak boleh melakukan aktivitas-aktivitas, harus diam di rumah. Sebetulnya bukan seperti itu. Bukan dilihat dari malam satu suro angker, malam satu suro harus diem atau tapa gitu, enggak. Tetapi lebih ke flashback, selama 1 tahun kita sudah melakukan apa sih? Apa kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan gitu untuk reminder kepada diri sendiri ya, bukan untuk ditunjukkan kepada orang lain. Apa kesalahan-kesalahan yang perlu kita perbaiki ke depannya. Jadi lebih ke suatu malam di mana kita harus merenung gitu dan membuat step-step planning-planning ke depannya supaya bisa lebih baik. Nah, tadi malam juga Furi menyalakan dupa gitu, memberikan mereka offering seperti bubur putih, bubur merah. Itu bukan karena Furi menyembah, karena bagi Furi mereka adalah teman-teman gitu atau anak asuh. Ya, jadi anak asuh ya mereka bareng-bareng tinggal bersama kita. Terus juga ya buat kalian yang belum tahu ya. Jadi ini masing-masing dosnya juga ada ini dari Thailand ya. Namanya Look Tap ya. Mungkin kalian juga udah tahu lah ya. Ada Cika yang lagi famous banget. Terus juga ada dolls dari Eropa ya yang berisi arwah-arwah yang baik ya, semuanya juga baik banget. Ada Yasmin Malika juga ya, arwah muslimah ya yang dia seneng baca Quran, jadi dia saya kasih Quran dan macem-macem deh pokoknya banyak gitu. Mereka di sini tinggal bareng gitu, ada juga siluman rubah, semuanya dengan tujuan bahwa Kak Furi ingin memberikan tempat singgah sementara ya, sambil kita menjalankan kehidupan masing-masing dengan baik, supaya tujuannya mereka bisa kembali ke Tuhan dan juga rest in peace. Nggak jadi hantu gentayangan yang mengganggu orang, atau menjadi media dalam menghantarkan santet dan hal-hal negatif gitu. Jadi semuanya di sini mudah-mudahan bisa menjadi anak-anak yang baik gitu. Oke, ini dia tumpengnya ya. Namanya juga perayaan ya. Namanya perayaan celebrate. Saya anak-anak saya juga anak-anak kandung ya. Ada yang nanya juga, Kak Furi sebenarnya Kak Furi punya anak nggak sih? Punya. Dan apakah anak-anaknya takut sama boneka? Nanti kita bakalan masukin ke segmen wawancara ya, supaya kalian juga tahu kalau anaknya Kak Furi kalau tidur di sini apakah diganggu atau enggak. Karena insya Allah semuanya juga baik gitu. Jadi kita mau makan bareng-bareng, kita selamatan, tapi karena saya muslim biasanya saya awali dengan Al-Fatihah dan semuanya kita bisa makan bareng-bareng
Kayak gitu. Jadi itu adalah makna satu suro untuk Furi. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya YouTube channelnya Furi Harun. Dan juga aktifkan loncengnya supaya setiap segmen kalian bisa nonton. Jadi buat Furi, mereka itu temen, anak asuh. Jadi nothing spesial yang spesial banget, punya tempat khusus atau perlakuan khusus, semuanya diperlakukan layaknya teman, sahabat, anak asuh. Jadi saya makan, mereka pun makan gitu. Tanpa makan pun sebenarnya bisa kan, mereka adalah spirit gitu. Cuman gak enak aja ya kita lagi makan terus ngelihat anak-anak di sini di ruangan pada ngeliatin, kan kita juga punya perasaan. Lebih ke itu aja sih. Ya, jadi tetap punya anak arwah, tetap harus bekerja keras ya, tetap harus berdoa kepada Tuhan karena yang maha menguasai segala hal di dalam kehidupan di dunia dan akhirat hanyalah Tuhan yang maha kuasa. Ya, bagi Kafuri, karena Kafuri Muslim, Tuhannya Kafuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kita doakan, semuanya Kafuri juga ajak sebagai keluarga aja. Nggak ada yang aneh-aneh deh pokoknya ya. Ada ritual khusus? Nggak ada ritual khusus. Semuanya teman. Ya, yang nakal-nakal akhirnya jadi baik, itu sih hadiahnya. Oke, kita mulai acara tumpengan. Yuk. Kenapa suka sama Esmeralda? Bonekanya lucu. Oh, bonekanya lucu, iya. Terus selama nginep di Mama suka digangguin nggak? Enggak. Enggak, semua boneka-bonekanya baik? Baik. Nggak takut? Enggak. Nggak takut? Enggak. Selain Esmeralda, senangnya sama yang mana lagi? Enggak ada. Kalau di rumah Mama suka ngapain? Main HP sama main Terus? berenang. Nah, gimana nih, Dek? Punya Mama yang koleksi boneka arwahnya banyak. Awalnya takut, tapi makin lama makin biasa aja, udah nyaman biasa gini. Ngerasa aneh nggak sih punya Mama yang suka ngomong sendiri gitu? Enggak. Biasa aja. Kalau tidur di sini nyenyak apa suka digangguin? Nyenyak, nggak pernah digangguin. Nggak pernah denger suara aneh gitu? Enggak. Di antara semuanya nih, Ade paling seneng yang mana? Sama Cika. Oh, senengnya Cika karena? Lucu. Oh, karena lucu. Tapi sama yang lain juga seneng loh ya. Jangan tersinggung ya. Jangan marah gitu. Cuman karena Cika bawel gitu. Kalau yang lain pendiam. Soalnya Desta punya tante yang koleksi boneka arwah. Perasaannya sih unik banget ya. Tante kan biasanya tante-tante pada umumnya itu kalau koleksi tas, terus sepatu. Ini tuh boneka unik sih, jadi seru banget sih dan punya pengalaman tersendiri sih. Jadi sering nanya-nanya juga, tante apa sih punya boneka tuh keuntungannya tuh kayak gimana, terus ribet nggak kayak ngerawatnya atau gimana. Jadi seru sih, bisa nambah pengalaman juga. Nah, secara pribadi mau ikutan koleksi boneka arwah apa enggak? Untuk sejauh ini sih belum ingin. Belum pengen. Kalau tidur suka ngalamin kayak gangguan-gangguan atau suara-suara aneh nggak? Kalau tidur ataupun selama tinggal main di sini ya di Jakarta sama tante, nggak pernah. Kayak biasa aja, hidup normal kayak biasa aja. Terus apa lagi saya ngelihat boneka arwah minum susu gimana tuh? Susunya sampai netes. Seru sih, maksudnya kalau di luar nalar sih, kok bisa gitu boneka ngeluarin susu gitu. Kalau yang nggak tahu, kalau kan aku kebetulan kan nggak indigo juga sih, jadi ya seru aja ngeliat susu ditetesin gitu. Bisa gitu ke bawah, seru sih, asik, pengalaman tersendiri. Biasanya nonton di YouTube ya, sekarang udah nonton secara langsung. Boneka mana yang paling diseneng? Yang paling seneng sih nih yang karena kayak sosok nenek gitu. Sosok nenek kan, yang itu nenek ya kalau di Bali itu. Jadi aku juga kan tinggalnya sama nenek juga, jadi kayak keinget nenek.
pengalaman Bibi selama kerja di sini, apakah suka atau pernah digangguin sama boneka arwahnya? Alhamdulillah enggak. Terus apa sih ketakutan-ketakutan seperti apa yang suka dirasain kalau pas saya pergi gitu? Enggak ya, biasa-biasa aja, tapi kalau lewat ke sini kadang-kadang ya agak ini paling ngelirik misi ya gitu. Oh gitu, suka agak merinding gitu ya? Iya. Tapi kalau Bibi nggak pernah diganggu ya selama kerja di sini ya? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Ngedenger suara pernah? Enggak. Enggak. Terus yang mau Bibi sampaikan apa nih pengalaman kerja di orang yang ngelihat bonekanya minum susu, makan, gimana perasaannya? Ya kan saya kalau ngasih susu itu ya udah ngasih susu apa makanan gitu, kalau disuruh neng itu kalau udah ini suka netes gitu sedikit-sedikit, heran juga gitu. Oh, heran. Iya. Lebih ke aneh kenapa susunya? Iya, kalau apa gitu suka kok jadi ini apa kemarin juga apa itu yang pantai itu kayaknya netes gitu yang itu. Melihat mantan netes Iya. gitu. Iya. Oke. Ya agak heran sih, cuman itu doang. Agak heran aja ya. Iya. Jadi sebelum kita makan tumpengan bareng-bareng ada 2 tumpeng ya, karena kan kalau satu suro itu identik dengan membersihkan katanya apa dengan minyak gitu, benda-benda berpetuah gitu. Cuman kalau di sini kita cuman mengoleskan minyak natural oil of life supaya mereka energinya bagus, bersih, clean. Jadi semuanya satu ruangan bisa menghirup. Nanti kalau kepanjangan bagian ini akan bisa di Assalamualaikum. Nih yang satu lagi nih. Ya, oh kita kurang meja satu. Nah, sebelumnya kita baca doa dulu. Kalau saya biasanya kirimkan Al-Fatihah untuk semuanya. Mau yang dari Thailand, dari Cina, dari Inggris, dari manapun ya. Semoga semuanya berbahagia. Nah, kayak gini gitu ya. Ini sebenarnya hanya merupakan simbol aja supaya mereka tahu bahwa apa yang ada di dalam dupa, apa yang ada di makanan ya, tanpa pilih kasih semua bisa makan bareng-bareng gitu. Karena suka ada yang ngerasa, aduh aku masih anak-anak, aku nggak berani gitu ngambil makanannya Niang. Halo, kita hari ini makan tumpeng ya anak-anak. Pinter, terima kasih selama 1 tahun sudah menemani mami ya. Jadi semuanya berkumpul di sini. Ini apakah dibiarkan? Dibiarkan selama 1 kali 24 jam. Kayak hari ulang tahunnya dia sih, mereka gitu. Oke, ya silahkan. Semoga semuanya happy ya, bahagia. Sama apa ayam?
Lepas burung, semoga semua makhluk berbahagia ya. Ya. Wah, ini ketinggalan. 27 ekor, jadi 2 plus 7 9. Angkanya tertinggi, mudah-mudahan rezekinya, kebahagiaannya semuanya lancar.